Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, kita hari ini melanjutkan perkuliahan kita, di mana mata kuliah yang saya ambil untuk semester ini adalah research proposal, atau dalam bahasa Indonesianya proposal riset atau proposal penelitian. Gitu. Jadi mata kuliah ini dipersiapkan bagi Anda yang akan memang satu tahap lagi itu akan menyelesaikan penelitian, khususnya penelitian S2 di bidang tesis seperti itu, di bidang ilmu manajemen. Jadi penelitian tesis ini sebagai tugas akhir setiap mahasiswa pasca sarjana. Jadi dalam mata kuliah ini nanti kita akan bahas, kemarin sudah kita singgung mengenai beberapa hal yang ingin saya capai di dalam perkuliahan kita, di mana saya mengharapkan tidak hanya menghasilkan draft naskah tesis begitu, tetapi kita bisa menghasilkan naskah-naskah yang lain, dan itu mungkin bisa kita capai di semester ini, seperti itu. Itu yang saya harapkan. Jadi memang fokusnya ke yang pertama, begitu, di mana kita menghasilkan draft proposal tesis. Tetapi tidak ada salahnya ketika tesis ini kita barengi, gitu ya, kita sandingkan dengan pembuatan yang lain. Dalam hal ini adalah paper untuk international conference atau national seminar, atau yang kedua adalah pembuatan jurnal. Itu yang saya harapkan dari mata kuliah ini. Baik, saya kira itu yang bisa kita sepakati bersama untuk membuat perkuliahan. Harapannya dari kuliah ini menghasilkan publikasi seperti itu. Walaupun ya kita ingat kembali kalau yang proceeding itu kita tidak memikirkan masalah indeksingnya, tetapi ketika kita bahas jurnal maka kita akan ada indeksingnya. Nah, indeksingnya ini mulai dari yang diakui begitu ya untuk ke depan adalah SINTA. Akreditasi SINTA 6 sampai 1, di mana 6 itu yang paling rendah, di 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 sampai dengan 1. Kemudian international indexing ini yang terindeks Google. Minimal kita minta Google Scholar. Walaupun ya kalau yang ratingnya paling bagus memang Scopus atau WOS, itu Web of Science, itu yang ratingnya bagus. Tapi paling tidak kita minta Anda di Google Scholar. Gitu. Makanya kalau yang ini sekedar terindeks saja, tapi kalau yang international reputable indexing itu yang mencapai ke Scopus atau ke WOS. Itu yang kita harapkan di perkuliahan ini. Nah, hari ini, khusus hari ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana proses atau cara pembuatan proposal, kemudian bagaimana kita menghasilkan paper yang dipublikasi dalam proceeding, dan terakhir menghasilkan paper dalam bentuk jurnal. Jadi bimbingannya kita laksanakan ya di semester ini kayak gitu ya. Selama pertemuan 1 sampai ke 7, insya Allah nanti akan kita lebih banyak di praktek. Ya, kalau minggu ini insya Allah masih teori gitu ya, karena kita akan bahas dari sisi struktur masing-masing yang kita harapkan dari proposal, kemudian paper dan jurnal. Ada perbedaan, ada persamaan sebetulnya. Tapi yang jelas persamaannya adalah pasti kita berangkat dari sebuah fenomena. Sama makin puyeng gitu. Kenapa Pak makin puyeng? Sama puyeng. Sama puyeng. Sama pusing. Ada orang yang mengatakan ketika kita mau meneliti begitu ya, itu bukan berangkat dari teori, tapi dari masalah. Ya hampir
hampir sama sebenarnya antara teori dan masalah itu, maksudnya hampir sama dalam arti bisa menghasilkan apa yang mau kita teliti kayak gitu. Karena bisa jadi kita akan berangkat dulu dari teori, bisa jadi kita akan ketemu dengan masalah dulu baru nyari teori. Itu mungkin. Contoh misalnya begini, ketika kita tahu teorinya, misalnya ya sekarang kita bahas teori mengenai kemarin yang ditanya Pak Waluyo misalnya kinerja perusahaan, manajemen SDM. Ya, teori dalam manajemen SDM walaupun memang tidak spesifik hanya kinerja perusahaan gitu ya, tapi kita bisa mengatakan bahwa ada teori tentang kinerja perusahaan, ada teori tentang bagaimana proses rekrutmen, ada teori bagaimana meningkatkan performa dari masing-masing karyawan, misalnya begitu. Itu teorinya. Gitu. Misalnya teorinya mengatakan bahwa yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan adalah budaya lingkungan kerja yang baik, misalnya SDM yang unggul, misalnya begitu, SDM yang unggul. Atau yang ketiga misalnya kedisiplinan, gitu. Pelatihan bekerja mungkin juga. Nah, mungkin seperti pelatihan yang kan berkala ya. Iya. Training atau apa motivasi karyawan. Nah itu juga mungkin bisa motivasi, katakan kita ambil tadi teori untuk mencapai kinerja gitu ya. Ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa teori, beberapa variabel. Variabel yang pertama misalnya tadi disebutkan adalah kompetensi misalnya, tingkat kompetensi karyawan. Kemudian ada dari sisi tadi budaya gitu ya kan, disiplin gitu, tepat waktu, terus nah ini terkait dengan budaya organisasi misalnya gitu. Yang ketiga kompensasi bisa misalnya kompensasi. Teorinya mengatakan seperti ini, katakan begitu. Nah ternyata pada kondisi real misalnya ternyata ada yang kompensasinya rendah tapi kinerjanya tetap bagus misalnya. Nah itu sesuatu hal yang bisa menarik untuk diteliti seperti itu. Misalnya yang di mungkin lebih banyak di lembaga keagamaan misalnya kompensasinya nggak tinggi-tinggi amat, tetapi mereka tetap mau menghasilkan kinerja yang bagus. Kenapa demikian? Nah ini kita berangkat dari sebuah teori. Gitu. Tetapi juga kadang kita menemukan suatu masalah tanpa sebenarnya kita tahu teori aslinya itu kayak gimana gitu. Misalnya ya yang terjadi ketika katakanlah COVID gitu. Ketika pada masa COVID, perusahaan itu banyak yang melakukan PHK gitu. Melakukan PHK dan mempertahankan karyawan tertentu. Ada apa sebenarnya di balik itu? Nah, kita berangkat dari sebuah masalah tapi nanti nyari teorinya. Gitu. Kenapa perusahaan mau mengurangi karyawan, kemudian mempertahankan karyawan yang menurut perusahaan itu memiliki kompetensi yang bagus atau dia lokal atau ada kriteria yang lain, begitu. Jadi dicari dari masalah dulu, kemudian kita cari teorinya sih apa kayak gitu. Itu bisa. Jadi silahkan jual kali ini Anda mau nemu dari mana dulu boleh. Mau ketemu masalah dulu baru dicari teorinya silahkan. Dari teori dulu kemudian nyari masalah juga bisa. Contoh yang Anda mau dalami adalah manajemen SDM. Dari manajemen SDM ini bisa jadi yang dibahas tidak hanya masalah kinerja, tetapi juga bagaimana meningkatkan kompetensi misalnya, bagaimana meningkatkan loyalitas. Terus kemarin yang kita bahas Pak, bagaimana kita meningkatkan perusahaan meningkatkan keterikatan karyawan dalam perusahaan gitu. Jadi kalau loyalitas misalnya itu dari kita ke perusahaan, kita semakin loyal begitu, semakin kayak bergantung kepada perusahaan juga meningkatkan diri kepada karyawan itu. Jadi kalau perusahaan itu misalnya karyawan itu mau pindah, dia mau turnover gitu, minta mengundurkan diri, kita sebagai perusahaan yang punya nggak mau gitu. Jangan Anda tidak boleh mengundurkan diri. Saya seperti itu. Mungkin sebelah sini tuh ada lebih banyak ya. Maaf enggak. Oh, ada ya. keren ini. Seperti itu.
Jadi silahkan Anda mau berangkat dari mana. Yang jelas ketika kita sudah menemukan suatu masalah penelitian gitu ya, kita akan kembali ke kajian teori. Jadi kalau Anda tadi dari teori misalnya berangkat dari sebuah teori, nemu masalah, ya teori itu akan dikajikan gitu kan. Kalau yang tadi menemukan masalah dulu, baru saya nyari teorinya. Ternyata di bagian yang ketiga ini, kalau dari urutan ke sana, yang ketiga ini dia akan tetap melakukan kajian teori selalu dan dihubungkan dengan variabel apa yang dia dibahas. Misalnya tadi kita bahas tentang bagaimana meningkatkan kompetensi. Kompetensi karyawan bisa ditingkatkan dengan apa? Misalnya dia diikutkan ke pelatihan misalnya. Ada pelatihan dulu. Ada pendapat lain? Silakan. Selain dia meningkatkan kompetensi karyawan, ada pelatihan. Di sisi lain mungkin juga ada. Kalau ada bisa meningkat itu kenapa kira-kira? Ya, pendidikan sih di Bisa pendidikan. peningkatan pendidikan. Iya. Jadi kompetensi itu bisa ditingkatkan kalau dia ikut pelatihan misalnya. Ini yang mungkin yang hard gitu ya. Hard skill yang misalnya dia belum bisa mengetik dengan cepat, akhirnya dikursuskan untuk mengerti misalnya. Dia belum bisa mengoperasikan sebuah alat misalnya, dia dilatih dulu. Tapi kalau pendidikan itu lebih ke soft mungkin. Jadi kritisnya misalnya, terus pandangan keluar seperti apa itu mungkin dari hasil dari pendidikan. Katakanlah seperti itu tadi. Nah kita akan mengkaji teori yang berhubungan dengan kompetensi. Apa yang meningkatkan kompetensi? Ya kajian ini yang akan dibahas di sini. Teorinya dibahas di kajian ini, kajian teori. Nah setelah itu keluarlah sebuah hipotesis konseptual. Kalau konseptual itu masih dalam bentuk kata-kata begitu ya. Kalau operasional itu sudah yang misalnya hipotesisnya adalah pelatihan berpengaruh positif terhadap kompetensi. Pelatihan bahasa Inggrisnya misalnya workshop gitu ya, WR ini berpengaruh terhadap kompetensi. Saya nggak tahu bahasa manajemen kalau kompetensi itu skill. kompetitiveness bukan ya? Bukan ya? Kompetensi. Ya pokoknya gitulah. Kita bisa pakai, kadang kita bisa pakai rumus ilmiah, kadang juga bisa dari rumus kita sendiri. Misalnya kita pelatihan, misalnya kita anggap dengan PT gitu. Pelatihan ini berpengaruh positif terhadap kompetensi. Terus ini pendidikan PD misalnya gitu ya, sama juga berpengaruh positif terhadap kompetensi. Hipotesis operasionalnya kita akan mengatakan, katakanlah ini sebagai hipotesis 1, H1 sama dengan H0 sama dengan H0 sama dengan 0, H1 yang A ini yang karena 1 ini jadi H1 tidak sama dengan 0. Artinya kalau yang ini tidak berpengaruh, kalau ini berpengaruh. Itu secara operasionalnya seperti itu. Oke, karena ini saya hanya untuk kebutuhan sebentar, jadi saya akhiri untuk videonya sampai di sesi ini. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih.